Kali ini saya bersama teman lama saya nih, udah lama banget gak ketemu. Tahu-taunya buka usaha di area saya sendiri. Nggak ngomong-ngomong, di Sawangan. Usahanya banyak banget ini, ya kan? Artis, ya kan? Tapi masih pengen usaha. Tapi usahanya nggak satu, ya kan? Berapa bang usahanya? Ya ada lah. Ada berapa ya? 1, 2. Oh banyak pokoknya. Pokoknya dari ini mah. Ya ini, ya pasti udah kenal banget ya. Nggak terkenal kan gue ya, nggak terkenal. Kalau terus ini panggil Pani Tobing ya. Pemain sinetron Kawakan. Wah, Mama. Pasti ya? Kenal banget kan? Pasti kenal. Dulunya ABG, sekarang Mama. Oh iya, ABG sekarang Mama ya. Oh kan udah berlanjut ya. Iya. Usia kan, tapi masih awet muda ya. Alhamdulillah. Dan di belakang bukan kasir, Bukan di belakang kasir, adalah nyonya. Ini pegang duit, yang pegang duit. Yang pegang duit, Iya. ya. Ibu negara. Iya. Ya kan? Ini siapa di belakang ini kan? Kalau kita berita-berita kan gosipnya artis ini kan banyak istrinya gondong-gondong ini kan. Istri aslinya ini. Nah, iya. itu dia. Dengan Nyonya Dewi Aryani. Nah. Wah, kayak lagi sibuk ngatur keuangan ya tadi kayaknya ya. Lagi ngecek-ngecek. Lagi ngecek-ngecek. Udah masuk pembayaran ya. Ini ngomong-ngomong bisnis keberapa? Kemarin kan ada restoran atau apa kemarin tuh? Bukan restoran nggak? Restoran ada. Restoran ada. Catering artis? Catering buat syuting ada. Lagi sekarang buka usaha. Usaha ini sekarang toko vape nih. Anak muda disabet juga. Anak gitu muda kan? disabet. Kayaknya ada lagi nih. Ada lagi apa lagi nih? Kita penasaran dong, gitu kan? Ada beberapa lah gitu. Ada 10 unit? Enggak ada. Tapi ada 5 lah ya. Ada gitu. Emang buat apa sih banyak banget bisnis? Karena gini, gue itu emang senang bisnis. Jadi emang basicnya selain gue senang seni peran, gue itu senang bisnis karena bisa ketemu sama banyak karakter. Wow. Gitu. Jadi sama main sinetron atau main film, bisnis juga kita ketemu sama banyak challenge ya, banyak karakter, ketemu sama orang gitu, interaksi sama orang, sama rekan bisnis, sampai sama yang nipu juga ada kan, jadi bisa ketahuan semuanya gitu. Emang pernah ketipu juga? Oh pernah. Kalau pengusaha itu harus pernah ketipu. Kan artis gitu. ya kan, maksudnya artis kan orang kan pasti orang tuh udah ini aja, udah seneng aja gitu kan. Iya, nah permasalahannya bukan gue yang nipu gitu. Kalau orang percaya sama gue kan, ya mungkin karena public figure, kalau nipu juga gampang dicari dan lain-lain. Nah ini permasalahannya gue terlalu percaya sama orang, jadi gue yang ditipu. Tuh, gitu. garis bawah ya, terlalu percaya sama orang. Gue juga ngerasain. Berarti ngerasain juga ya? Ya, gitu. Paling gede berapa ditipu? Hampir 5M. 4,8 miliar. Wow, 4,8 miliar. Itu kalau dijadiin cendol itu banyak banget ya. Tapi untuk pengusaha segitu ya kecil lah, banyak yang ditipu lebih banyak tuh ya, tergantung kelasnya. Tergantung kelas. Nah, terus menghadapi ditipu tuh gimana? Emosi kah gitu kan? Iya, awalnya marah gitu kan? Atau ikhlas aja, udahlah ikhlas aja gitu. Awalnya pasti bingung kan, karena kan emang ya gimana ngadepinnya gitu kan. Dan sama teman dekat sendiri yang udah kayak saudara gitu, jadi itu dia teman dekat sendiri. Dan jadi kan nggak kebayang gitu kan, nggak kebayang awalnya sampai bisa ketipu. Ya lama-lama ya Bismillah aja deh, mudah-mudahan bisa semuanya selesai. Tapi berapa lama sampai bisa berpikir tenang kayak gitu tuh? Nggak lama, 2 bulan lah. Oh 2 bulan? Sempat dilematis juga 2 bulan tuh? Pasti, karena itu dari mulai caci maki sampai ancaman pembunuhan ada. Nah, jadi ya dari 2 bulan itu ya udah berubah. Itu 4,8 miliar itu duit hasil dari sinetron atau enggak. Justru pada saat itu gue lagi nggak syuting. Lagi nggak syuting. Jadi emang pas lagi nggak syuting, pas lagi mau coba usaha, iya. Pas lagi dimakan. Itu pertama kali?
pertama kali Usaha. ditipu segede gitu ya? Oh enggak, kalau pertama kali usaha udah beberapa. Udah beberapa. Karena kan catering udah jalan. Tapi pertama kali tipu yang ukuran yang gede itu ya? Ya. Itu kan kata laki-laki yang berpikir rasional kan. Tapi kalau perempuan kan pasti bawaannya perasaan. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira bagaimana rasanya pertama kali tipu Sebanyak itu ya, sebanyak itu ya. Gimana? Ya pasti pertama kayak masa sih setega itu sih nih orang gitu kan, marah apa segala macam, sampai memang waktu itu kita jual-jualin semua barang-barang kita ya saat itu ya, untuk menutupi si 4,8 M ini gitu, sampai nganterin anak yang tadinya nyaman dengan mobil segala macam sampai kita harus naik Gojek. Itu kayak sedih banget, tapi ya udah lama-lama belajar ikhlas nanti pasti ada gantinya gitu. Terpukul banget itu. Banget sih, banget. Dari yang waktu itu gue belum berhijab, makanya waktu itu kayak oke, kayaknya supaya gue lebih bisa ikhlas nerima semua ini, kayaknya gue harus lebih deket deh sama Allah gitu. Nah, habis itu gue belajar pakai hijab, lebih istiqomah segala macam, dan memang dikasih keluasan hati ya, kita bisa lebih ikhlas untuk menerimanya, ngejalanin semuanya, yang lama-lama pun itu semua diganti sama Allah. Kita dikasih rezeki yang super berlebih dan itu keganti berkali-kali lipat. Ya kalau kan lu di yang paham banget di situasi dapur ya, gitu kan. Kalau Bang Gio kan otomatis sibuk apa sebagainya, bisa ngelupain lah gitu kan. Tapi lu ngerasa terpukulnya dengan situasi itu, emosi nggak dengan orang ini? Orang otomatis orang dekat ya? Orang dekat. Sampai waktu itu gue bercanda kan, dia orangnya botak ya. Kalau ketemu mau gue jenggut nih orang gitu ya, nggak jenggut ya. Tapi saking emosinya gitu kan. Emosinya ya. Ya udah. Tapi apa yang lu pikirin saat itu? Mungkin anak gitu kan. Ekonomi langsung goyang nggak setelah itu? Goyang, karena kan yang gue bilang tadinya kita kehidupan nyaman dengan kemana-mana kita naik mobil, nganterin sekolah dengan naik mobil. Tapi gitu. lu pernah ngerasain juga tanpa punya mobil? Setelah nikah gitu kan, setelah punya anak, ditipu itu sempat nggak punya mobil? Ya itu, ngejualin semua. Mental banget dong? Kenapa? Mental banget dong? Ya. Psikologis, kena gitu kan? Notabene selama ini hidup enak gitu kan? Ya mungkin ya itu teguran kita kurang beramal ya gitu, terlalu menikmati untuk bersenang-senang, ya udah dikasih teguran kayak gitu, ya udah. Sakit banget itu ya? Karena udah ngerasa ikhlas jadi ya udah enggak sakit. Tapi kan lu nggak semudah sih, itu, gitu. Bang Gio, nggak semudah itu ngomong ikhlas gitu kan? Kalau gue sih semudah itu sih. Kalau Dewi? Semudah itu gitu, karena memang Kan faktanya menerimanya awal-awal kan gue bilang awal-awal nggak nerima, tapi karena 2 bulan itu. abis itu mencoba mendekatkan diri yang mungkin kita waktu itu sholatnya masih bolong-bolong, sekarang kita sholatnya 5 waktu, kita sholat tahajud segala macam, kita ibaratnya curhat sama yang punya segalanya itu, ya udah. Jadi emang indikasinya ya enteng aja, kita sehari-hari menikmati dengan katanya duit pas-pasan lah waktu itu lah ya gitu. Yang kita harus masih membayar senilai 4,8 itu ya udah, itu dikasih rezeki nggak tahu dari mana, yang syuting dikasih panjang segala macam, ya itu berkali-kali lipat diganti. Terus lu sempat perhatiin anak tuh gimana? Pendidikan apa sebagainya? Pendidikan alhamdulillah masih kita kasih yang terbaik pasti gitu, kita usahain. Waktu sempat mikir nggak, aduh ini gimana dengan anak? Enggak sih, karena waktu itu selain ditipu itu gue masih usaha catering, gue masih berjalan, gue masih punya backupan untuk membayar sekolah anak-anak segala macam. Masih ada backupan. Sih gitu. Tapi gue sampai pernah air mata kan nggak bisa bohong. Karena waktu itu kayak flashback aja ya, flashback ke waktu itu yang gini pasti gitu. sakit ya. Kalau kita mah laki-laki ya rasional ya. Kalau perempuan tuh nggak bini, kok soalnya begitu bang. Pasti gue ditipu, dia yang justru yang beban banget gitu ya. Gaji karyawan aman. Itu kan tidak ini ya, cuman emang tabungan kita, terus benda-benda kita. Berapa lama tabungan BTW itu? Tabungan berapa lama itu? Nggak lama ya pokoknya yang kita sisihkan lah gitu, yang gue bilang tadi, yang kita tadinya bisa hidup enak dengan jalan-jalan nggak mikir segala macam, mau beli apa tinggal beli segala macam, tiba-tiba dikuras. Ya udah, mungkin emang itu ya teguran buat kita ya gitu, supaya kita bisa lebih dekat. Wow ya. Oh, ini inspirasi banget ya kan. Ya notabene ya kalau gue kenal sih gitu kan, awal kenal ya orangnya berduit ya kan. Ditambah ini Bang Gio ya syutingnya panjang, sinetron banyak ya kan.
Ternyata ya kan, yang kita lihat di sinetron asik-asik aja, ternyata kehidupan dapurnya nangis juga istri ya. Itu pukulan pertama di dalam rumah tangga. Ditipu dalam bisnis lah, konteks bisnis. Bisnis udah ada beberapa kali, cuman paling besar itu. Iya. Paling besar itu ya. Wow. Luar biasa. Oke. Nah, ini pastikan nyonya nih, ya kan, pasti ngurusin laporan keuangan. Nah, tadi kan Bang Gio nggak jawab nih, 10 perusahaan enggak, 5 enggak. Ini kan kalau istri pasti tahu berapa perusahaannya. Berapa ya? Nggak sampai 10 lah. Jawabannya kompak, ya nggak sampai 10. Asem. Nah, sekarang kita tanya deh, biar buat penonton biar tahu juga. Selain pesinetron gitu kan, ini juga ngurusin keuangan. Kan ngurusin perusahaan tuh nggak mudah, Bang Gio ya. Nah, ini tips nih, bagaimana ngurus sekian perusahaan ini, untuk ngurusnya, tips nih buat kita semua nih. Apa tipsnya? Tipsnya harus enjoy aja. Jadi jangan ngelakuin satu pekerjaan yang kita nggak suka gitu. Jadi kalau gua misalnya lah, contoh kayak gua buka toko vape, ya bukan karena gua kalau kata orang toko vape tuh nguntungin ya, enggak. Gue emang suka di situ, senang di situ, hobi di situ. Kayak misalnya buka restoran, ya emang gue suka makan. Berarti faktor utamanya bukan karena cuannya ya? Bukan, cuan tuh pasti ngikutin. Tapi karena hobi, passion di situ. Karena kalau hobi itu adalah tingkatan yang berbeda dari kita suka. Kalau misalnya kita suka, yang suka yang fanatik itu bisa jadi hobi. Bisa jadi hobi. Nah, tapi ini gue kayak paling nggak kita suka aja dulu. Gitu, kayak gue suka nge-vape nih, gue suka makan, gue suka miara binatang, gue suka fashion, gue suka ini. Nah itu pasti gue suka renovasi rumah gitu. Jadi emang apa yang gue jalanin sekarang adalah hal-hal yang gue suka gitu. Jadi misalnya nih, let's say misalnya gue nggak suka printing, percetakan, editing dan lain-lain, gue nggak tahu tuh, nggak suka gitu. Ya gue nggak akan buka percetakan, gue nggak akan buka tempat fotokopi, gue nggak akan. Tapi di sekian banyak usaha ini belajar dari mana kan?